Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Indira Sakta dari kelas 11 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Juniarga dari kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maharani, absen 7, kelas 12 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Novitasari dari kelas 12 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marliana Hayati Nasution dari kelas 12 IPS 3, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan pekerjaan di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas yang pada umumnya memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga ketentuan keahlian dan pengalaman. Menurut KBBI, surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang dibuat oleh seseorang yang ingin bekerja di kantor atau instansi tertentu. Melansir dari Kemdikbud RI, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Dalam Pedoman Lengkap Menulis Surat 2006 karya Adan Ali dan Tanzili, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan yang dibuat oleh pencari pekerjaan dan dikirimkan ke badan usaha atau instansi tertentu agar mendapat pekerjaan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Melansir The Blanks Career, surat lamaran pekerjaan berisi resume seseorang atau informasi keterampilan dan pengalaman seseorang. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan jenis surat lamaran pekerjaan. Fungsi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai pembuktian bahwa pelamar telah mengajukan permohonan pekerjaan. Surat lamaran menjadi bukti bahwa seseorang telah mengajukan permohonan pekerjaan pada suatu instansi dengan kesadaran penuh. Apabila sudah dikirim, surat tersebut akan dipelajari dan menjadi pertimbangan apakah kamu layak diterima atau tidak. Yang kedua, cara untuk menseleksi kandidat bagi perusahaan. Sekalipun kamu memiliki banyak prestasi, belum tentu kamu akan langsung diterima di perusahaan. Siapa tahu kandidat lain memiliki kualifikasi dan performa yang lebih baik daripada kamu. Disinilah surat lamaran sangat penting bagi perusahaan untuk membandingkan kandidat yang satu dengan kandidat yang lain. Yang ketiga, media seleksi yang efisien. Apabila pelamar jumlahnya ratusan bahkan ribuan, maka memerlukan waktu yang sangat singkat untuk menseleksi mereka, apalagi jumlah yang diterima sangat sedikit. Dibandingkan dengan mewawancari mereka satu persatu, surat lamaran pekerjaan yang dilampiri dokumen pendukung bisa menghemat waktu seleksi. Nantinya, pelamar yang memenuhi kualifikasi dan layak menuju tahap selanjutnya akan dihubungi oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis surat lamaran pekerjaan. Jenis sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum fight. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk ke dalam isi surat karena isinya berupa gabungan. Model ini disebut dengan model gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisah dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran, dan cara ini disebut model terpisah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan terdiri dari 1. Menulis tempat dan tanggal surat pembuatan lamaran. Diawali dengan tempat menggunakan awalan huruf kapital lalu koma dan dilanjutkan dengan tanggal pembuatan surat lamaran pekerjaan yang kita buat. Yang kedua adalah lampiran dan hal. Memberitahukan berapa banyak lamaran yang kita sertakan. Misalnya, lampirannya berisi 2 lembar, halamannya berupa pemberitahuan atau tentang lamaran pekerjaan. Yang ketiga adalah alamat yang dituju,
yaitu adalah berupa alamat yang dimana akan dijadikan tempat tujuan kita untuk melamar pekerjaan. Yang keempat adalah salam hormat dan pembukaan. Merupakan salam atau ucapan hormat yang biasa dimulai dengan kata "dengan hormat" dan dilanjutkan dengan menggunakan kata-kata formal. Yang kelima adalah isi. Isi terdiri dari identitas diri, yaitu nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan hal tambahan yang diperlukan, misalnya nomor telepon atau email. Yang keenam adalah maksud dan tujuan. Keterangan mengenai alasan pengirim menulis sebuah lamaran pekerjaan. Yang ketujuh adalah menyatakan lampiran. Lowongan pekerjaan pun akan meminta beberapa syarat atau dokumen yang wajib kita penuhi, misalnya adalah ijazah, KTP, pas foto, dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah penutup. Penutup, mari kita buat sebuah penutup yang manis dan singkat, serta jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir yaitu kesembilan, salam penutup berupa tanda tangan, nama lengkap, dan pengirim yang mengirimkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan strukturnya terdiri dari 3 bagian, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan. Di dalam tesis meliputi salam pembuka, informasi lowongan pekerjaan, dan posisi yang diinginkan. Di bagian argumentasi meliputi daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai, serta surat pengalaman kerja, KTP, dan vas foto. Di dalam penegasan meliputi harapan agar diterima, salam penutup, dan ucapan terima kasih. Kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan yaitu menggunakan kalimat yang baik dan benar, kalimat yang sopan, dan menjaga agar tulisan tetap rapi, bersih, mudah dipahami sesuai dengan kaidah ejaan. Melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat seperti unsur hal, tempat tanggal lahir, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, ucapan terima kasih, dan nama terang. Secara umum, kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan juga yaitu menggunakan pilihan kata sapaan yang bersifat formal, bahasa ragam baku, menggunakan kalimat pernyataan umum, menggunakan kalimat yang mengandung makna denotatif, dan menggunakan kalimat yang berisi pernyataan argumentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh alinea pembuka pada surat lamaran pekerjaan dan langkah-langkah membuat surat lamaran pekerjaan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang contoh alinea pembuka pada surat lamaran pekerjaan. Alinea pembuka pada surat lamaran pekerjaan dapat dibuat berdasarkan sumber lowongan pekerjaan yang kalian dapat. Di sini saya akan menjelaskan contoh alinea pembuka pada surat lamaran pekerjaan berdasarkan 5 sumber, yaitu berdasarkan iklan, informasi seseorang, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja, permohonan instansi pada sekolah, juga inisiatif sendiri. Contoh yang pertama yaitu berdasarkan iklan. Contoh kalimatnya seperti setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Kompas pada tanggal 1 Januari 2020 yang isinya menyatakan bahwa perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan tenaga administrasi, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini. Dan jangan lupa juga kita harus menyertakan media serta tanggal diunggahnya iklan tersebut. Yang kedua yaitu berdasarkan informasi dari seseorang. Contoh kalimatnya adalah, menurut informasi dari Bapak Ahmad, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan tenaga karyawan. Sehubungan dengan itu, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini. Dan di sini kita jangan lupa untuk menyertakan nama seseorang yang memberikan kita informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut.
Yang ketiga adalah berdasarkan pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Contoh kalimatnya adalah berdasarkan dengan pengumuman nomor 120 pada tanggal 28 Oktober 2018 tentang penerimaan karyawan baru PT Pelita Jaya, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini. Di sini kita jangan lupa juga untuk menyertakan tanggal serta PT apa yang membuka lowongan pekerjaan. Yang keempat yaitu berdasarkan permohonan instansi pada sekolah. Contoh kalimatnya adalah setelah mendapatkan informasi dari Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Cimahi tentang permohonan tenaga kerja dari perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini. Dan yang kelima yaitu berdasarkan inisiatif sendiri. Di sini kita bisa menulisnya secara langsung. Seperti contohnya, yang bertanda tangan di bawah ini, sertakan nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, juga nomor HP. Lalu dilanjut dengan menuliskan, dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan di PT Pelita Jaya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang langkah-langkah dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat penulisannya diletakkan pada pojok kanan atas, dan penulisannya tidak menggunakan titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Yang kedua yaitu lampiran dan hal. Penulisan lampiran dan hal berada di pojok kiri atas. Lampiran dan hal tidak boleh disingkat, dan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Yang ketiga yaitu alamat surat. Penulisan alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Alamat surat tidak boleh ditulis lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan tidak boleh disingkat, dan tidak menggunakan titik pada akhir barisnya. Yang keempat yaitu salam pembuka. Salam pembuka ditulis dengan kata dengan hormat, dengan catatan H dalam hormat menggunakan H kecil, lalu setelah penulisan dengan hormat menggunakan tanda koma. Yang kelima yaitu alinea pembuka. Dalam penulisan alinea pembuka, kita harus menggunakan kalimat yang baik dan sopan, agar pihak instansi yang membaca tidak tersinggung, dan juga harus menyatakan pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Yang keenam yaitu isi. Dalam isi terdiri dari beberapa hal seperti identitas. Identitas terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Lalu ada maksud dan tujuan, yang merupakan keterangan atau alasan mengapa pelamar menulis surat tersebut. Lalu ada menyatakan lampiran. Lampiran yang disertakan merupakan syarat yang diminta oleh instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam penulisan lampiran, kita harus menggunakan tanda titik koma dalam setiap rinciannya, dan pada akhir lampiran menggunakan tanda titik. Yang ketujuh yaitu penutup. Penutup harus ditulis dengan penuh keantusiasan dari pelamar. Yang kedelapan yaitu salam penutup. Dalam surat lamaran pekerjaan, salam penutup sangat penting karena menunjukkan bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Salam penutup ditulis dengan kata hormat saya dengan S pada kalimat saya menggunakan huruf kecil. Yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama jelas. Dalam surat lamaran pekerjaan, penulisan tanda tangan dan nama jelas berada di pojok kanan bawah surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini ditempatkan di pojok kanan atas surat. Saya akan ambil contoh Cimahi 23 Agustus 2021. Yang kedua yaitu lampiran dan hal. Lampiran dan hal berada di kiri atas bagian surat. Lampiran berisi 2 lembar, hal berisi lamaran pekerjaan. Yang ketiga yaitu alamat surat. Di sini saya ambil contoh yang terhormat HRD PT Pelita Jaya, Jalan Mawar nomor 2, Bandung. Yang keempat yaitu salam pembuka. Di sini kita bisa tulis dengan hormat.
Yang kelima yaitu pembuka. Pembuka dapat kita buat berdasarkan sumber dari mana kita mendapatkan lowongan pekerjaan. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat pembuka surat lamaran pekerjaan yang bersumber dari iklan. Yang keenam yaitu isi. Dalam isi terbagi menjadi beberapa bagian seperti identitas, maksud dan tujuan, serta menyatakan lampiran. Contohnya sebagai berikut. Yang ketujuh yaitu penutup. Penutup harus ditulis dengan penuh keantusiasan dari pelamar. Contohnya sebagai berikut. Yang kedelapan yaitu salam penutup. Penulisannya berada di pojok kanan bawah surat lamaran pekerjaan. Contohnya sebagai berikut. Yang kesembilan yaitu tanda tangan dan nama jelas. Penulisannya berada di bawah salam penutup. Contohnya sebagai berikut.